Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fioni Aulia Asmar dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Negara Kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda makna dan karakteristik negara kesatuan? Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisme dan desentralisme. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisme, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. Daerah tidak berwenang akan tetapi membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Tetapi dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swastara untuk menampung. Kedua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang yang tertinggi dalam negara. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya yaitu A. Pemberontakan Partai Komunis atau PKI Madiun 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta mendirikan Soviet Republik Indonesia. B. Gerakan Darul Islam Tentara Islam DI atau TII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marjan SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 20 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno
Sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat Tauris dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semua atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagai lazimnya. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampuri tangan oleh Presiden. C. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, di antaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. B. Pemberontakan Andi Agis di Makassar. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1990 sampai dengan 5 Juli 1959. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya pada konstituante memilih Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rencananya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang 1945. A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam DITI di daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Khazar Muzakar. Daerah Aceh, pemberontakan DITI Aceh dipimpin oleh Daud Bereuh yang merupakan mantan gubernur Aceh. 3. Daerah Kalimantan Selatan, pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menampakkan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Hal tersebut selanjutnya dibentuk gerakan dewan, yaitu Dewan Benteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lampung Mangkurat di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Penghuni Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vencesamo. 4. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Lama 15 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Kabinet dibentuk pada tanggal 9 Juli 1999, dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti, terdiri atas orang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Berikut adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1999 yang anggotanya berasal dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila.
5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi dipimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan dikenal oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebuah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru itu A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1998 hanya 70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.000 dolar Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. D. Sukses memerangi buta huruf. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru, yaitu A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, dan C. Bidang hukum. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif, dan B. Jaminan hak asasi manusia dan hak-hak warganya. Berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6 A Ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali di dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7 Pencantuman hak asasi manusia. Pasal 28A 8J Penghapusan DPA sebagai hak asasi manusia sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mendataris MPR, MPR dan menyusun GBHN. I. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. Pasal 24P dan 24C. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.